teman-teman, apa kabar? Damai sejahtera meliputi kita, anugerah yang berasal daripada Tuhan terus mengalir dalam tubuh dan jiwa kita. Tetap semangat, tetap sayangi orang-orang yang patut kita cintai dan kita banggakan. Teman-teman, pada kesempatan hari ini kita akan mengulas tentang ucapan yang tidak patut dari seorang politisi. Ini berita yang sudah lama sebetulnya teman-teman, tapi ini perlu kita angkat supaya menjadi pembelajaran kita bersama agar para politisi ini mengungkapkan kata-kata yang baik dan membangun untuk masyarakat Indonesia, bukan malah merendahkan atau melecehkan perempuan, ya. Yaitu tentang paha mulus, ya. Selalu untuk like, subscribe di channel YouTube saya agar hari lepas hari kita bisa terus saling berbagi dan saling memberkati. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, ya, beberapa hari yang lalu itu heboh di Twitter, yaitu tentang cuitan dari politisi dari Partai Demokrat Panca Cipta Laksana, ya. Walaupun akhirnya dia sudah minta maaf dan sudah menghapus Twitternya, ya. Gini pernyataannya. Ya, sehubungan dengan tweet pribadi saya mengenai paha mulus Cawal Tangsel, ya, Tangsel Tangerang Selatan, sudah terlanjur viral. Dengan ini saya mendelete tweet tersebut. Mohon maaf kepada pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan tweet tersebut. Memang gaya saya di Twitter seperti itu. Sekali lagi mohon maaf, kata Panca melalui akun Twitter @panca66. Ya. Yang dimaksud adalah calon wali kota Tangerang Selatan Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, yaitu keponakan dari Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan, ya. Nah, walaupun dia sudah minta maaf, menghapus Twitternya, Panca ini harus menerima kritikan dari berbagai elemen masyarakat, ya, banyak sekali, ya. Bahkan ini dikritik juga oleh mantan politikus Demokrat yang sekarang beralih, ya, ke PDI Perjuangan. Ini Bang Ruhut Sitompul. Ini selalu pindah-pindah, ya, dulu dari Partai Golkar kemudian pindah Demokrat, yang membela luar biasa Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian berbalik membela Jokowi, ya. Ini memang ini kalau membela total ini Ruhut Sitompul, ya, sekarang beralih ke PDI Perjuangan. Dia mentweet begini, sakitnya tidak seberapa, tapi malunya ini ucapan yang tepat untuk kader kebanggaan Partai Demokrat Panca Laksana yang mencoba ngeles mengenai paha mulus, walaupun akhirnya minta maaf. Tapi RSD tidak puas, tweetmu harimaumu, kata Ruhut melalui akun Twitter @ruhutsitompul Selasa 8 September 2020. Ya, sebelumnya Ruhut pernah mengkritik, ya. Sebelum itu dia mengkritik ketika itu Twitternya dari Pak Panca itu keluar, dia mengkritik gini. Gimana partainya mau menang dan mengusung capres atau wapres dalam pemilu 2024 kalau kadernya yang juga pengurus pusat enggak kuat lihat paha mulus, suhat lagi di medsos. Jadi betul juga apa yang katakan Bu Puan Maharani mengenai sumbar. Kebetulan beliau berasal dari sono, kata Ruhut, ya. Sumbar itu Sumatera Barat, ya. Menanggapi pernyataan netizen yang mencoba mengingatkan Rahayu Saraswati agar mengambil sisi positifnya, ya, dari Partai Gerindra. Ini partainya Rahayu Saraswati, ya. Menurut Partai Gerindra, ketika yang disorot adalah soal fisik seorang dalam konteks paha mulus, ini bukan termasuk bagian dari kritik, ya. Saudara juga harus bisa memahami apa itu kritik, apa itu pernyataan, apa itu pelecehan. Jika kritik bisa disampaikan membahas pakaian, bukan bagian tubuh seperti paha mulus, Partai Gerindra selalu terbuka dengan kritik dan masukan jika disampaikan secara benar, kata Gerindra, ya. Ini juga ada pernyataan dari yang bersangkutan, RSH Rahayu Saraswati, ya. Saya percaya bahwa semua orang, ya, dalam kurung laki-laki maupun perempuan, punya hak untuk berpakaian sesuai dengan kehendaknya masing-masing tanpa mengalami pelecehan.
diskriminasi, nyinyiran, dan lain-lain, kata Saras dalam pernyataan tertulis yang diterima suara.com Senin 7 September 2020 ya. Sebaiknya saya tahu orang-orang yang seringkali dipandang sebelah mata seperti kawan-kawan yang bertato dari kepala sampai kaki, tetapi mereka adalah orang-orang dengan hati paling mulia yang memberikan perlindungan kepada anak-anak korban kekerasan, kata Saras ya. Kita tahu ya, ada seorang pendeta ya yang tatoan seperti itu, mantan preman, dia memberikan perhatian terhadap anak-anak terlantar juga ya. Ini yang saudara-saudara itu. Jadi penampilan fisik kadang-kadang tidak bisa mencerminkan orang itu baik atau tidak baik ya. Ini sebagai contoh yang dicontohkan Saraswati, orang yang bertato tapi bisa memberikan perhatian kepada anak-anak terlantar ya. Tapi orang yang elit ya, orang yang elit seperti politisi Partai Demokrat ini ternyata bisa juga mengeluarkan ucapan-ucapan yang melecehkan ya, dianggap banyak orang ini sudah melecehkan ya, karena menyerang fisik daripada perempuan ya. Kita bolehlah kita punya mata, nggak masalah kita melihat, seringkali kita melihat di jalan atau tersingkap dan sebagainya, tapi tidak perlu kita mengumbar ini dengan ucapan, apalagi ditulis di Twitter, di medsos ya, disebarkan dan dibaca oleh banyak orang ya. Ini saya kira kurang layak apa yang dikatakan oleh Ruth Tompul, Twittermu harimaumu ya. Itu sangat berhati-hati para politisi. Ini menjadi pembelajaran kita bersama. Mari kita jangan mudah melecehkan atau merendahkan orang lain ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Damai sejahtera meliputi kita, anugerah yang berasal daripada Tuhan terus meliputi jiwa kita bersama dengan orang-orang yang kita kasih dan kita cintai. Tuhan memberkati kita semua. Amin.